tuntutan yang dilayangkan? Tuntutannya, Enggak usah pakai itu enggak apa-apa. tuntutannya ini kita cuma dua. Pemerintah untuk memperhatikan nasib pedagang guguk untuk supaya kita bisa berjualan lagi, dan dua, supaya kita diberi jalan untuk mengambil anjing dari lintas luar provinsi ke sini. Dua, tentunya dua itu. Misal kalau kita nanti dituntut tidak bisa jualan lagi, pemerintah juga memperhatikan nasib kami, para pedagang guguk. Dan kalau nanti audiensi, kita juga minta diundang. Ditemukan dengan Pihak DMFI dan Animal Hope Shelter itu, dan itu nanti kalau mereka masih ngeyel memaksa untuk menutup usaha yang kami lakukan, kami akan melawan dari mereka sampai titik darah penghabisan. Ini diikuti pedagang dari mana saja, Pak? Ini dari Solo Raya, dari Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Sragen, Boyolali. Ini berarti sudah nggak jualan itu berapa lama, Pak? Sudah jualan kita hampir 30 hari, sudah 1 bulan. Benar-benar nggak buka berarti? Jualan total. Kira-kira yang ikut di sini ada berapa, Pak, jumlahnya pedagangnya? Ini hampir 100-an, Pak. Iya, ini kalau ini 100-an, tetapi kan karena mungkin kesibukan ada juga yang belum bisa hadir. Tetapi dia juga sebagai anggota kita, kalau dari jumlah anggota itu ada 100 kurang lebih 150. Terkait itu kan nanti pemerintah katanya mau membuat kerja itu, Pak. Itu tanggapannya bagaimana? Pemerintah mau membuat perda itu, kita juga harus dilibatkan supaya pemerintah memperhatikan nasib kami. Soalnya itu nanti kalau ganti usaha tanpa mereka memberi solusi kepada kami, itu sama saja mereka mematikan kami, Mbak. Ini ya mikir gitu loh, Mbak. Kita minta solusi untuk pedagang guguk ini. Kalau benar-benar membuat undang-undang, mereka itu juga harus memperhatikan nasib pedagang. Jangan sepihak seperti pecinta anjing itu memaksakan kehendak mereka sendiri. Mereka bukan organisasi resmi kok bisa menuntut sana sini kepada kami. Kami aja punya izin loh. Jualan ini punya izin dari Kemenkumham loh. Dari Sukoharjo Karanganyar sudah keluar izin pedagang guguk itu. Dah. Teman ya, Pak ya. Bukan pemerintah sebenarnya, tetapi malah lembaga-lembaga yang sebenarnya itu kalau di Indonesia belum termasuk hal yang resmi, tetapi malah kita yang terus dikejar dari tahun ke tahun sampai saat ini. Untuk itu kita minta kepada pemerintah untuk bisa mengusahakan bagaimana caranya kita bisa bekerja. Yang pertama kepada yang terhormat, saya bacakan ya, kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, kemudian PLT Gubernur Jawa Tengah, kemudian Bapak Gibran dan wakilnya, serta Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat sampai ke daerah, terutama di kota Surakarta ini. Kami selaku bapak-bapak selaku pemangku kebijakan atau pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun pusat, kami dari pedagang anjing maupun Dewan Non Pangan lainnya mohon kebijaksanaannya untuk bisa mengayomi kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Kemudian kami lewat orang anu terus di kota anu. Bos, nambah mana ya? Udah nomor. Terima kasih Bapak Gibran untuk memikirkan nasib kami semua. Kami masih, sekali lagi kami mohon kebijakan dari Bapak Presiden. Juga minta diundang. Ditemukan dengan pihak DMFI dan Animal Hope Shelter itu, dan itu nanti kalau mereka masih ngeyel memaksa untuk
menutup usaha yang kami lakukan, kami akan melawan dari mereka sampai titik darah penghabisan terakhir. Ini diikuti pedagang dari mana saja Pak? Ini dari Solo Raya, dari Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Sragen, Boyolali. Ini berarti sudah nggak jualan itu berapa lama Pak? Sudah jualan kita hampir 30 hari, sudah 1 bulan. Benar-benar nggak buka berarti? Jualan total. Kira-kira yang ikut di sini ada berapa Pak jumlahnya pedagangnya? Ini hampir 100-an Pak. Iya, ini kalau ini 100-an, tapi kan karena mungkin kesibukan ada juga yang belum bisa, tapi dia juga sebagai anggota kita, kalau dari jumlah anggota itu ada 150. Terkait itu kan nanti pemerintah katanya mau membuat kerja itu Pak, itu tanggapannya bagaimana? Pemerintah mau membuat kerja itu kita juga harus dilibatkan supaya pemerintah memperhatikan nasib kami. Soalnya itu nanti kalau ganti usaha tanpa mereka memberi solusi kepada kami, itu sama saja mereka mematikan kami, Mbak. Ini ya mikir gitu loh Mbak. Kita minta solusi untuk pedagang hukum ini. Kalau benar-benar membuat undang-undang, mereka itu juga harus memperhatikan nasib pedagang. Jangan sepihak seperti pecinta anjing itu memaksakan kehendak mereka sendiri. Mereka bukan organisasi resmi kok bisa menuntut sana sini kepada kami. Kami aja punya izin loh. Jualan ini punya izin. Dijalankan oleh AHS dan DMF. Karena itu pekerjaan ini yang sudah kita gimana sih? Betul. Tapi operator sih ini kan berkaitan dengan kos. Jadi itu yang nanti yang bisa dilakukan dengan bagaimana berbeda kos. Tapi bukan kita bisa keluarkan APBD Pak, tapi dari income. Iya. Kalau kan soalnya juga spending ada ini kan spending besar karena dia tukar Pak. Setiap ada yang tiap bulan tukar ada. Yuk. Ya. Mas, kemarin sudah mengeluarkan surat SE larangan daging anjing Mas ya? Oh iya, kemarin kami mengeluarkan surat edaran himbauan untuk tidak lagi mengkonsumsi daging anjing. Nanti treatmentnya untuk warung-warung yang berjualan daging anjing nanti akan kami berikan pelatihan untuk mengkonvert menuju menjadi UMKM yang berjualan daging-daging yang daging ayam atau daging sapi. Berarti alih jualan Mas ya? Arahnya ke alih jualan? Arahnya ke sana. Tapi ini hanya sebatas penawaran surat edaran. Ya akan lebih baik kalau diperkuat menjadi perda. Ya tapi nanti akan kami konsultasikan dulu dengan Pak Ketua DPRD. Yang jelas kami dari Pemkot sudah mengeluarkan surat edaran himbauan untuk tidak mengonsumsi daging anjing. Artinya siap memberikan modal juga usaha Mas untuk alih jualan Mas? Pembinaan? Yang ada pelatihan itu? Pembinaan, iya nanti ke depan ada. Dan dulu tuh sebenarnya Kota Solo pernah mengadakan pembinaan itu untuk para pedagangnya. Cuma di tengah jalan ada yang sudah ganti jadi ayam, daging, tapi ada yang lagi yang kembali ke daging anjing. Tapi tahun ini akan kami perkuat ya, karena kita juga banyak masukan evaluasi dari warga, dari komunitas dog meat free dan lain-lain. Berarti ada pemberian modal nanti usaha? ya, nanti akan kami paparkan lagi. Di mobil